bisa mengenali murid kita secara mendalam, langkah selanjutnya untuk menciptakan kelas yang efektif, Bapak Ibu harus bisa yang namanya membangun hubungan yang positif. Ya, di dalam kelas sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa kita harus bisa menganggap siswa kita itu setara dengan kita. Setara artinya bukan berarti tapi kita harus bisa menganggap bisa memberikan keleluasaan kepada mereka untuk bisa memberikan ide, mengungkapkan pendapat. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita merasa kita yang paling benar, kita yang paling pintar, sehingga kita mengabaikan apa ya yang mereka miliki. Jadi seperti itu, potensi-potensi yang mereka miliki. Untuk bisa membangun hubungan yang positif, Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menunjukkan minat dan perhatian. Menunjukkan minat dan perhatian kita, tunjukkanlah dengan seikhlas mungkin, Bapak Ibu. Dengan tulus ikhlas kita memberikan perhatian. Bukan kita memberikan perhatian pada anak orang kaya saja, biar besok apa gitu. Tidak usah, Bapak Ibu. Jadi kita berikan perhatian yang tulus ke siswa kita. Kita memang benar-benar ingin memperbaiki proses pembelajaran. Kita ingin lebih memahami siswa kita. Kita bisa memahami apa derita mereka. Kenapa derita mereka? Iya, kita kan ingin membantu mengatasi hambatan-hambatan mereka dalam belajar. Jadi insya Allah kalau kita sudah menunjukkan perhatian dan minat kita terhadap kendala yang dihadapi oleh siswa, dan mereka melihat ketulusan hati kita untuk membantunya, insya Allah tanggapan positif dari siswa kita juga akan kita dapatkan. Kalau kita sudah menunjukkan minat dan perhatian yang tulus, maka komunikasi yang baik pasti akan terjalin. Ya, komunikasi yang baik itu harus jelas dan terbuka, ya, sehingga bisa membangun hubungan yang lebih positif. Jadi tadi kalau kita misalnya punya target-target seperti apa, kita sampaikan. Target kita seperti ini. Kalau menurut kalian kira-kira nih cocoknya nih kita pakai yang mana? Apa harapan kalian dari target Ibu yang seperti ini? Bagaimana kita bisa membuat sebuah kesepakatan sehingga target yang tadi sudah saya rancang bisa terrealisasi. Gurunya senang, muridnya tenang, orang tuanya akan bahagia. Jadi seperti itu. Kemudian selain berkomunikasi yang baik, apapun yang mau kita sampaikan, apapun yang mau kita buat di dalam kelas, biasakan kita komunikasikan. Yang ketiga adalah menjaga sikap dan bahasa tubuh. Jadi siswa juga, manusia juga, Bapak Ibu, punya perasaan dan punya hati. Sikap kita, kalaupun kata-kata kita, tapi gestur tubuh kita tidak ramah, mereka juga akan membaca gestur tubuh kita. Untuk itu, kita harus bisa menjadi positif, menjadi ramah, menjadi terbuka dengan kontak mata, dengan gaya bicara, dengan senyum senyum yang ikhlas seperti itu. Dan menjaga gestur tubuh kita yang memang menunjukkan perhatian kepada mereka. Sehingga mereka tidak lagi menganggap kita itu hanya ayah ibu ini supaya apa ajanya ini, seperti itulah dia. Kita harus bisa mengenali kebutuhan dan minat siswa. Bagaimana kita mengenali kebutuhan dan minat siswanya? Tadi kita sudah ada di yang kegiatan sebelumnya adalah memberikan yang namanya asesmen awal. Kita tahu kebutuhan belajar siswa ini seperti apa. Kita tahu minat siswa ini seperti apa. Untuk itu setelah kita pahami, maka bisa kita membantu membantu mengatasi permasalahan atau kendala belajar mereka. Yang selanjutnya kita harus bisa menjadi teladan bagi mereka.
Peribahasa Jawa mengatakan guru itu adalah digugu dan ditiru, itu memang tidaklah salah, tepat sekali Bapak Ibu. Karena memang guru itu adalah tempatnya untuk digugu dan ditiru. Saya masih ingat sekali kalau kita dulu dengan guru SD kita ya Bapak Ibu, bukan mengecilkan guru-guru yang lain, tapi memang kalau guru SD itu adalah bagi siswa itu merupakan seorang dewanya bagi mereka. Apa kata guru SD itulah apa kata gurunya itulah yang paling benar. Maka dari itu Bapak Ibu, begitulah polosnya siswa-siswanya kita, begitulah mereka menggantungkan kepercayaannya kepada kita begitu tulus dan begitu tingginya, maka kita harus bisa tampil menjadi teladan bagi mereka. Kita harus bisa memperlihatkan sikap kita yang positif. Kita harus bisa menunjukkan kepada mereka bagaimana loyalitas kita dalam sebuah pekerjaan. Kita harus bisa menunjukkan profesionalisme kita sebagai seorang guru, ya. Sehingga mereka akan mencontoh tindakan atau perilaku yang telah kita contohkan kepada mereka. Jadi kalau ini mohon maaf, kitanya belum bisa menjadi teladan bagi mereka, kitanya masih sering datang terlambat, kitanya mungkin masih diberi tugas, masih tidak tepat waktu, siswa kita akan membaca kita, Bapak Ibu. Maka untuk itu, kita harus bisa menunjukkan sikap yang positif. Memang betul-betul guru itu teladan, digugu dan ditiru. Lakukan yang terbaik. Jadilah guru yang profesional, bekerja secara profesionalisme, ya. Tunjukkan rasa hormat kepada semua orang. Sama siswa kita juga kita tunjukkan rasa hormat. Bukan ya namanya rasa hormat kan bukan berarti kita mendewakan mereka, tapi kita harus mengerti seperti apa keinginan mereka. Kita harus bisa menghargai ide-ide atau rancangan-rancangan yang mungkin ide-ide itu adalah ide-ide yang brilian dari siswanya kita. Nih, maka dari itu yang selanjutnya adalah membangun hubungan positif. Kita harus bisa melibatkan siswa kita dalam mengambil keputusan. Tadi kita tahu nih bahwa selain kita jadi teladan, kita juga harus bisa menghargai siswa. Kita bisa melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Kita harus bisa menghargai ide-ide atau ide-ide atau gagasan-gagasan cemerlang dari siswanya kita. Yakin dan percaya deh Bapak Ibu, mereka bukan lagi anak-anak yang tidak bisa menentukan arah dan tujuan, tapi yakinlah Bapak Ibu, arah dan tujuan kita kalau kita memberikan kesempatan ke mereka untuk menentukan seperti apa pembelajaran yang menurut mereka itu lebih baik, yakin dan percaya hasilnya akan luar biasa. Ya, karena memang bukan berarti kita harus menjadi orang yang plan untuk bisa melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita putuskan, kita minta pendapat dari mereka. Seperti itu. Oke? Yang selanjutnya adalah menyediakan dukungan dan bantuan. Apapun yang kita lakukan, menunjukkan minat, perhatian, berkomunikasi, menjaga bahasa tubuh, endingnya adalah kita harus bisa memahami mereka dan bisa membantu mereka apabila mereka mengalami kendala atau masalah belajar. Ya makanya kita harus bisa menyediakan dukungan dan bantuan. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di kelas kita ada siswa yang mengalami kendala, ya siswa kita punya kendala belajar, kita bantu, kita fasilitasi sehingga yang tadinya punya kendala menjadi terselesaikan masalahnya. Seperti itu.